Sultan Muhammad Rasyad dan runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Setelah tergulingnya Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1328 Hijriah, kekuasaan Kekhalifahan Utsmani jatuh ke tangan Sultan Muhammad Rasyad. Ia adalah sosok yang lembut, mencintai budaya Islam, dan dermawan. Namun ia tidak memiliki kemampuan memimpin politik untuk menghadapi situasi yang sangat kompleks pada saat itu. Kekuasaan sejatinya dikuasai oleh kelompok Jamaah Al-Ittihad wa At-Taraqi, atau yang dikenal sebagai Turki Muda. Mereka mendorong paham nasionalisme Turki, mengabaikan nilai-nilai Islam, dan mulai menyingkirkan bangsa Arab serta tradisi kekhalifahan yang telah berabad-abad menyatukan dunia Islam. Sultan Muhammad Rasyad tidak memiliki kemampuan dalam berpolitik, sehingga ketika Kekaisaran Utsmani didesak ikut dalam Perang Dunia I, ia tak kuasa melawan tekanan politik. Turki memilih bersekutu dengan Jerman. Kapal-kapal perangnya disita oleh Inggris, yang memicu kemarahan rakyat. Lalu dua kapal Jerman dengan bendera Turki menyerang Rusia. Dan dunia pun berubah. Rusia menyatakan perang. Dan sejak saat itu, Kekaisaran Utsmani memasuki kegelapan tanpa akhir. Sementara itu, di benua Afrika, kekuatan kolonial Italia memanfaatkan lemahnya Kekaisaran Utsmani dan melancarkan invasi ke wilayah Libya. Rakyat Muslim Libya tidak tinggal diam. Di tengah ketertinggalan senjata dan dukungan, mereka bangkit melawan dengan segala daya yang tersisa. Di antara mereka, muncul seorang pejuang tangguh bernama Umar Mukhtar, sosok guru agama yang berubah menjadi pemimpin gerilyawan. Dengan keberanian luar biasa, ia memimpin perlawanan sengit selama bertahun-tahun. Sedangkan Tripoli jatuh ke tangan penjajah. Italia melancarkan pembantaian massal, mengusir ribuan keluarga dari tanah kelahirannya, dan menculik anak-anak untuk dipaksa hidup di negeri asing. Kekaisaran Utsmani, yang seharusnya melindungi wilayahnya, terlalu lemah dan terpecah untuk memberi bantuan berarti. Dan satu persatu, wilayah Islam di Afrika pun tergelincir ke dalam cengkeraman kolonialisme. Di Eropa, Liga Balkan bersatu menghancurkan Utsmani. Albania, Makedonia, dan Kosovo hilang dalam sekejap. Kekaisaran yang pernah menaklukkan separuh dunia kini hanya bertahan di Istanbul. Di front selatan, pasukan Utsmani mencoba merebut terusan Suez. Tapi medan berat dan pengkhianatan dari dalam membuat semuanya sia-sia. Di Palestina dan Syria, pasukan Arab yang dipimpin Emir Faisal, dengan dukungan Inggris dan sosok T.E. Lawrence, menghantam jantung pertahanan Utsmani. Damaskus, kota tua yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban Islam dan simbol kejayaan Utsmani di tanah Arab akhirnya jatuh ke tangan musuh. Dengan kejatuhan Damaskus, bukan hanya wilayah yang hilang, tapi juga kehormatan kekhalifahan yang selama ini menjadi pemersatu umat Islam. Runtuhnya kota itu menandai pecahnya ikatan antara Turki dan Arab, sekaligus membuka pintu lebar bagi kekuatan kolonial untuk menguasai wilayah Muslim satu demi satu. Di Gallipoli, pasukan Utsmani yang dipimpin Mustafa Kemal berhasil menahan gempuran sekutu. Tapi kemenangan ini hanyalah fata morgana. Mustafa Kemal kelak bukan menjadi penyelamat kekhalifahan, melainkan penghapusnya di Gallipoli. Pengkhianatan terbesar datang dari Tanah Suci. Syarif Husain bin Ali, keturunan Nabi, justru bersekongkol dengan Inggris. Ia dijanjikan kekuasaan dan ia membalasnya dengan memberontak terhadap kekhalifahan. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1918, di atas kapal perang Inggris, Utsmani menandatangani kekalahan. Satu persatu wilayahnya dibagi oleh Inggris dan Prancis melalui perjanjian Sykes-Picot. Dunia Islam tercerai-berai. Persatuan selama 600 tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Sultan Muhammad Rasyad bukan pemimpin perang, bukan pula perancang kebijakan. Ia hanya saksi-saksi dari kehancuran kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam.